Hai, perkenalkan nama saya Florentina Sitompul dengan NIM C0230224. Nah, kembali lagi nih bersama saya, tentunya dengan pemahaman dan materi yang berbeda. Kali ini materi yang saya ambil yaitu tentang penyusunan anggaran piutang. Pertama-tama sebelum saya menjelaskan apa itu anggaran piutang dan lain sebagainya, saya mengucapkan terima kasih untuk dosen pengampu kami, yaitu Bapak Wirmi Eka Putra yang telah membimbing kami sehingga kami mengerti tentang anggaran. Baiklah, teman-teman semuanya, mari kita tonton bersama-sama. Nah, apa itu anggaran piutang? Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Sedangkan piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Lalu ada jenis-jenis anggaran piutang. Yang pertama itu piutang dagang, yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua ada piutang wesel, yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam bentuk wesel. Terus yang ketiga itu ada piutang berharga, contoh bliet, giro belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Nah, yang keempat itu ada beban dibayar di muka, contohnya yaitu sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Terus yang kelima atau yang terakhir itu ada setoran jaminan, contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank, dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis antara lainnya. Kemudian ada faktor-faktor anggaran piutang. Yang pertama volume barang. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Yang kedua ada penentuan standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar risiko kerugian piutang. Lalu yang ketiga itu ada jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Lalu yang keempat itu ada pemberian potongan. Pemberian potongan harga juga dapat mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang pemberian potongan yang besar dan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, pemberian potongan yang kecil memperbesar piutang yang tertanam. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada pembatasan kredit. Pembatasan kredit yang dimaksudkan di sini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Lalu ada manfaat anggaran piutang. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang, karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Terus ada sebagai alat pengawas kerja untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibatkan pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada sebagai alat mengkoordinasikan kerja, sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan.
Nah, sekarang kita memasuki kesimpulannya. Jadi, anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan-perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, jadi itu saja teman-teman yang bisa dapat saya paparkan materi tersebut. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Jika teman-teman ada kritik dan saran, boleh banget nih kita saling sharing. Jadi, jika ada salah dalam pengetikan juga, saya minta maaf. Saya Flora Tina Sitompul mengucapkan terima kasih.